Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Muhammad Fauji. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101-201-66. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis 3, yaitu tentang jenis-jenis bahasa dan pesan komunikasi dalam bisnis dan cara membuat pesan dan komunikasi itu efektif diterapkan di dalam komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis, bahasa dan pesan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan, seperti percakapan atau presentasi. Bahasa lisan sangat penting dalam situasi bisnis, seperti negosiasi atau melakukan rapat. Untuk yang kedua yaitu bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, seperti surat bisnis dan email bisnis. Bahasa tulisan sangat penting dalam situasi bisnis tertentu karena memberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Yang ketiga adalah bahasa non-verbal. Bahasa non-verbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata. Bahasa non-verbal ini seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Bahasa non-verbal sangat penting dalam situasi bisnis untuk menunjukkan sikap dan emosi kita dalam berbicara. Untuk yang keempat adalah pesan langsung. Pesan langsung adalah pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang, seperti percakapan atau presentasi. Pesan langsung sangat penting dalam situasi bisnis karena memerlukan respon yang sangat cepat. Dan yang terakhir yaitu pesan tidak langsung, adalah pesan yang disampaikan melalui media seperti surat atau bisnis. Pesan tidak langsung sangat penting dalam situasi bisnis karena memerlukan dokumen tertulis atau sudah bukti mengetahui tertulis dari jenis-jenis komunikasi bahasa dan tersebut. pesan dalam Dan komunikasi itulah bisnis. beberapa Di sini jenis saya akan bahasa dan pesan menjelaskan dalam komunikasi tentang bisnis. cara membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama yaitu klarifikasi tujuan. Sebelum membuat pesan, pastikan bahwa tujuan komunikasi jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini akan membantu memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu pilih bahasa yang sesuai, yaitu untuk situasi dan pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Hindari bahasa informal dan menggunakan bahasa yang profesional dan sopan. Untuk poin yang ketiga yaitu gunakan bahasa yang mudah dipahami. Pastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pihak yang menerima pesan. Hindari penggunaan bahasa teknis atau bahasa yang terlalu rumit. Dan untuk poin yang keempat yaitu sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Pastikan pesan yang disampaikan mengandung informasi yang jelas dan tepat. Gunakan kalimat yang singkat dan padat, dan hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau ambigu. Yang poin yang kelima yaitu berikan konteks yang cukup. Sertakan konteks yang cukup dalam pesan yang disampaikan, seperti latar belakang atau alasan dibalik pesan tersebut. Hal ini akan membantu pihak yang menerima pesan untuk memahami maksud dari pesan tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang keenam, berikan tindakan yang jelas. Sertakan tindakan yang jelas dalam pesan yang disampaikan. Berikan instruksi yang spesifik dan jelas tentang apa yang diharapkan dari pihak yang menerima pesan. Setelah mengetahui cara membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis, di sini saya akan memberikan contoh kasus dalam situasi bisnis tertentu, yaitu menanggapi keluhan pelanggan.
Dalam membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis, dalam poin yang pertama yaitu klarifikasi tujuan. Sebelum membuat pesan, tujuan dari komunikasi itu harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Di sini dalam contoh kasus saja, dalam poin yang pertama yaitu menanggapi keluhan. Untuk poin yang kedua yaitu pilih bahasa yang sesuai, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan mengakui kesalahan, serta menyajikan untuk mencarikan solusi. Dan yang poin yang keempat yaitu gunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pelanggan. Untuk poin yang keempat yaitu sampaikan informasi dengan jelas dan tepat, yaitu dengan menjelaskan bahwa masalah akan diinvestigasi dan solusi akan diberikan. Poin yang kelima yaitu berikan konteks yang cukup, yaitu dengan menjelaskan bahwa perusahaan akan mengakui kesalahan dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan. Dan untuk poin yang terakhir yaitu poin keenam yaitu berikan tindakan yang jelas, yaitu dengan menjanjikan solusi secepat mungkin. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan tentang materi komunikasi bisnis, yaitu tentang jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Saya Anggi Muhammad Fauji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.